Bukti? Dia sudah menyerahkan gambarnya dengan dokumen aslinya sejak pagi. Bukti apa yang dia punya? Kalau begitu tunjukkan. Jika kamu bisa menunjukkan buktinya, aku rela mengundurkan diri. Baik. Ada tanda tanganku di sudut. Ini bisa membuktikan bahwa ini adalah karyaku, kan? Kamu lulusan akademi desain ternama. Menjiplak adalah perilaku yang paling memalukan. Apakah gurumu tidak pernah mengajarimu? Citra, kamu sengaja melukai rekan kerja dan mencuri gambar desain orang lain. Pergi ke bagian keuangan, hitung gajimu. Pak Nathan, beri saya satu kesempatan lagi. Saya telah dibutakan, makanya mencuri desain Fiona. Hanya sekali saja. Kamu yakin? Pak Nathan, gambar desain sebelumnya semuanya dicuri dari Fiona. Diambil dan diubah sedikit, lalu mencantumkan namanya sendiri dan dijadikan sebagai kinerjanya. Setidaknya ada lebih dari 20 kali. Omong kosong. Awalnya sesuai kualifikasi Fiona, dia tidak bisa masuk ke sini. Dia bilang Fiona tidak punya latar belakang, mudah dikendalikan, menggambar desain dengan baik dan cepat, dan bisa disuruh-suruh oleh kami semua. Makanya dia direkrut. Bukan. Bagus. Penjiplak seperti ini tidak pantas tinggal di industri desain. Urus ini. Baik. Aku akan mengeluarkan pemberitahuan industri. Tidak akan ada satupun perusahaan yang berani mempekerjakan Citra. Pak Nathan, Anda ingin memutus karirku, Pak Nathan? Pak Nathan, hanya sekali ini saja saya janji tidak akan mengulanginya. Pak Nathan! Nak, hari ini ibu akhirnya tegas. Ayah juga membantu ibu. Nona Fiona, Pak Nathan, kenapa kamu tidak enak badan lagi? Rapat selesai. Hari ini Departemen Desain pulang lebih awal. Rapat selesai. Pak Nathan, mau muntah? Dasar tidak tahu terima kasih. Sudah dibantu tapi kata terima kasih pun tidak ada. Langsung kabur. Nak, ibu telah mendapatkan kembali hak pencantuman nama pada desain. Jika ayah kalian puas, ibu bisa mendapatkan bonus dan membeli susu untuk kalian. Tapi, demi kesehatan kalian, ayah belum boleh tahu tentang keberadaan kalian. Tapi kalian tenang saja. Cinta ibu kepada kalian pasti tidak akan berkurang sedikit pun. Kenapa dia datang? Pak Nathan, hari ini saya memang karena tidak enak badan, jadi saya tidak izin dan meninggalkan tempat kerja. Anda tidak datang untuk menangkap saya, kan? Bukan. Lalu Anda... Akhir-akhir ini Pak Nathan tidak enak badan. Kenapa muntahnya kayak orang hamil saja? Tempat sampah di mana? Di sini. Pak Nathan, apa Anda lapar? Semangkok mie ini untuk Anda saja. Kamu cuma makan ini? Ikut aku. Kamu sangat takut padaku. Untuk apa Anda mencari saya? Jalan. Tidak disangka di tempat seperti ini ada yang datang dengan piyama kampungan. Siapa sangka Pak Nathan membawaku ke restoran termahal di kota raya.
Aku memakai piyama seharga Rp20.000 dengan gratis ongkir. Sungguh memalukan. Pak Nathan, ada yang bisa saya bantu? Usir semua orang yang tadi tertawa. Selamanya dilarang masuk ke tempat ini. Baik, Pak Nathan. Tuan, Pak Nathan meminta Anda untuk keluar. Hah? Itu Pak Nathan? Pak Nathan, barusan saya yang buta tidak melihat Nona ini duduk bersama Anda. Salah saya. Mohon Anda jangan mempermasalahkannya. Saya Dono dari Teknologi Regal. Kami ada kerjasama. Teknologi Regal. Iya, Pak Nathan sudah ingat. Batalkan kerjasamanya. Pak Nathan, saya salah Pak Nathan. Pak Nathan. Sekarang merasa lebih baik? Pak Nathan melakukan ini untuk membelaku. Dia juga sebenarnya tidak seseram penampilannya. Mau makan apa? Pesan sendiri. Semahal ini, uang yang Pak Nathan beri ke aku belum dikembalikan lagi. Menghabiskan uangnya lagi juga tidak enak. Saya tidak lapar. Menemani atasan makan adalah pekerjaan. Permisi, saya pesan 1 es krim saja. Es krim tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Es krim ada bakterinya, ibu hamil tidak boleh sentuh. Ini saja tidak tahu bagaimana jadi ibu. Aku yang traktir, aku yang atur. Ganti dengan salad. Baik, Pak Nathan. Apakah tidak ada yang ingin kamu katakan padaku? Maaf, Pak Nathan, saya tidak sengaja. Biar saya bersihkan. Katanya pakaian merek mahal tidak boleh terkena air. Kalau sampai rusak karena aku, harus gimana? Jawab pertanyaanku. Apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Jangan-jangan maksud Pak Nathan itu tentang kehamilanku. Jangan-jangan Pak Nathan mau membawaku pergi aborsi. Pantas saja mentraktirku makan steak. Ternyata habis makan langsung diberangkatkan. Apa yang dipikirkan si kecil ini? Tidak ada hal yang bisa disembunyikan dariku. Kamu yang cerita sendiri atau... Jangan-jangan aku membuatnya takut. Aku bukan mau mempersulitmu. Saya cerita, Anda jangan marah. Saya hamil, anak kembar 3. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Apa maksud dengan tidak ada hubungannya? Anak-anak akan saya besarkan sendiri. Tolong, jangan gugurkan mereka. Saya juga tidak akan mengganggu hidup Anda. Selain itu, bisakah Anda jangan memecat saya? Saya masih butuh uang untuk membesarkan anak. Dan juga memecat ibu hamil itu melanggar hukum. Sudah selesai. Kamu anggap aku apa? Keluarga Hartono tidak mengizinkan ada anak haram. Tidak boleh ada anak haram. Apa dia benar-benar ingin memaksaku menggugurkan anakku? Bawa KTP tidak? Untuk mendaftar ke rumah sakit. Apa sih yang kamu pikirkan? Kita akan mengurus surat nikah. Anda dan aku menikah. Keturunan keluarga Hartono tidak boleh dibiarkan di luar. Kalau kamu ingin melahirkan bayi ini, harus menikah denganku. Tapi aku tahu diri. Kata orang menikah dengan pria dari kelas yang lebih tinggi itu sulit. Menikah ke keluarga kaya seperti keluarga Hartono bukankah lebih sengsara daripada menelan 10.000 jarum perak? Jangan-jangan dia tidak mau. Tanda tangan ini. Setelah melahirkan, akan kuberikan 2 triliun rupiah. Tinggal atau pergi terserah kamu. Hah? Mau tanda tangan atau tidak? Aku tanda tangan. Dengan adanya surat nikah, 3 bayiku juga bisa mendapatkan hak secara sah untuk tinggal dan bersekolah. Dan juga, itu adalah status ibu kota. Ujian masuk perguruan tinggi lebih mudah, jauh lebih baik daripada status pedesaan dari provinsi dengan persaingan ujian ketat seperti aku ini. Baik, demi bayi-bayiku, tanda tangan saja. Ayo. Aku tidak menyangka menikah kilat dengan bos. Drama pendek menjadi kenyataan.
Si kecil ini menyembunyikan darimu sambil menahan penderitaan kehamilan. Bagaimana bisa dia menahannya? Datanglah tinggal di rumahku. Aku akan atur orang untuk menjagamu. Dan juga, ini untukmu. Tidak ada batas. Mau beli apa saja terserah. Kata sandinya tanggal lahirmu. Tidak usah. Ambil. Benar, Pak Nathan pasti tidak mau bayi-bayi ikut aku menderita. Terima kasih, Pak Nathan. Pak Nathan? Suamiku. Ayo pergi. Selamat datang Tuan dan Nyonya. Wah, rumah ini terlalu mewah. Semua ini sangat tidak nyata. Tidak usah. Biar aku sendiri. Jangan membungkuk. Bisa tidak nyaman di perut. Dia sepertinya lebih paham tentang kehamilan daripada aku yang sedang hamil. Ini Pak Budiman, ini Bibi Lita. Segala kebutuhan hidupku ke depannya akan diurus oleh mereka. Ini perancang busana, ahli gizi, ahli pangan, tukang kue dan ahli minuman. Bisa membantumu membuat jus untuk peredakan mual. Nyonya, ke depannya jika ada keperluan silakan beritahu. Saya akan atur untuk Anda. Hah? Baik. Halo semuanya. Tidak perlu terlalu formal. Apa aku melakukan kesalahan? Tuan Nathan, kakek menyuruh Anda makan malam di rumah lama. Bersama aku saja sudah begitu gugup. Bertemu kakek dan nenek bisa-bisa pingsan ketakutan. Sekarang belum saatnya membawanya ke rumah lama. Tidak usah, bawakan aku sedikit bubur. Aku temani Nyonya makan. Tapi Nona Mary juga ada di sana. Nona Mary? Mary Lestari. Dia sudah kembali. Kebetulan aku ada urusan dengannya. Kamu makan dan istirahat lebih awal. Nyonya, saya antar Anda melihat kamar tidur. Baik. Selama bertahun-tahun ini, Pak Nathan akhirnya membawa wanita pulang. Nyonya sangat beruntung. Tuan Nathan impian para gadis seluruh negeri. Sayangnya, tidakkah kalian dengar, Nona Mary sudah kembali. Awalnya Tuan ingin menemani Nyonya makan malam. Tapi setelah mendengar Nona Mary ada di rumah lama, langsung meninggalkan Nyonya untuk menemui Nona Mary. Siapa yang menang di akhir? Belum tentu. Jangan bergosip, cepat kerja. Nyonya Fiona, semua ini adalah persiapan Tuan Nathan untuk Anda. Karena waktunya agak mendesak, jadi sementara hanya ini. Dalam beberapa hari akan ada lagi merek-merek kelas atas yang akan dikirim. Cukup. Tidak usah dikirim lagi. Mohon maklum, Nyonya Fiona. Semua ini diatur oleh Tuan Nathan. Ini semua baju Pak Nathan. Iya. Ini kamar tidur Tuan Nathan. Aku dan Pak Nathan seranjang. Ini juga keinginannya. Iya, Nyonya Fiona. Tuan Nathan meminta Anda istirahat lebih awal. Air mandi sudah saya siapkan untuk Anda. Oh, iya. Hari ini Tuan Nathan makan malam di rumah lama. Malam ini, apakah dia akan kembali? Itu saya tidak terlalu tahu. Tuan jarang menginap di sini. Jarang menginap. Pantas dia menempatkanku di sini. Bagus juga. Dengan begitu, kita berdua lebih leluasa. Terima kasih, Pak Budiman. Iya. Nak, meskipun ayah dan ibu berasal dari dunia yang berbeda, tapi cinta ayah dan ibu kepada kalian tidak akan berkurang. Ibu hanya berharap kalian bisa tumbuh dengan selamat dan sehat.
Bahkan jika ibu meninggalkan keluarga Hartono, ibu akan tetap menyayangi kalian. 找不到人说心里的情意。 Nathan, kamu tidak enak badan. Ada apa denganmu hari ini? Minum teh saja bisa tersedak. Nanti suruh dapur buatkan bubur beri untuk meredakan mual. Bubur beri bisa meredakan mual. Tentu saja. Dulu waktu aku hamil ayahmu, mualnya sungguh parah. Setiap hari minum bubur beri. Suruh dapur bungkuskan 10 porsi untukku. Aku tidak makan lagi. Berhenti. Kenapa langsung pergi? Ayo. Duduk. Mary sudah susah payah pulang dari Intara. Dia adalah cucu teman seperjuangan terbaikku. Kalian berdua dulu sahabat kecil. Masa menemani Mary makan untuk mempererat hubungan saja tidak boleh? Kakek, kami berdua hanya kebetulan tumbuh bersama. Sahabat kecil jangan sembarangan disebut-sebut lagi. Dan juga, baru saja kamu beri obat di makanan. Aku tidak berani makan lagi. Bocah kurang ajar. Kakek, tenang saja. Sekarang Nathan adalah pemimpin grup Hartono. Dia biasanya sibuk bekerja sampai lupa makan. Kakek jangan marahi dia. Dengar itu. Betapa perhatiannya Mary. Bocah kurang ajar. Aku dengar kamu memecat direktur desain perusahaanmu. Benar kan? Baguslah. Kebetulan sekali Mary adalah lulusan Royal College of Art di Inggris. Bagaimana kalau Mary bergabung dengan perusahaanmu sebagai direktur desain? Terima kasih atas perhatian kakek, tapi saya masih banyak kekurangan. Kandidat direktur departemen desain sudah saya atur. Tidak usah khawatir lagi. Bocah kurang ajar. Mary, kamu tidak tahu. Bocah ini biasanya malas sekali menemui kami. Dia baru mau datang ke rumah lama setelah tahu kamu di sini. Seluruh tubuhnya, mulutnya paling keras. Kakek jangan asal bicara. Kakek benar. Aku kembali kali ini memang ada urusan dengan Mary. Ikut aku keluar sebentar. Mary, masih bengong apa? Cepat pergi dengar apa yang ingin dia katakan. Cepat. Bocah kurang ajar ini. Akhirnya sadar juga. Nathan, ada apa mencariku? Ini cincin yang ditinggalkan ibumu untukmu. Cermin langit. Aku ingin memintamu menggunakan berlian ini untuk mendesain sebuah cincin berlian. Aku mau melamar. Kamu mencariku cuma untuk memintaku mendesain cincin lamaran. Apakah kakek tahu? Dia agak penakut. Setelah dia siap, aku akan bawa dia bertemu kakek dan nenek. Aku sudah lihat banyak draft sampel dari para desainer. Terlalu kuno dan mewah. Kamu seumuran dengannya. Gaya desainmu elegan. Dia pasti suka. Bersedia mengorbankan begitu banyak pikiran. Sepertinya kamu sangat peduli padanya. Wanitaku harus dapat yang terbaik dalam segala hal. Kalau begitu kuserahkan padamu. Setelah berhasil, aku akan menyerahkan proyek Pelabuhan Timur kepada keluarga Lestari sebagai biaya desainmu. Kita tumbuh besar bersama. Bisa membantumu, aku senang sekali. Untuk apa menyebut biaya desain? Saat melamar nanti pasti akan undang aku untuk mendukungmu. Terima kasih. Kutunggu kabar baikmu. Dari mana datang jalan ini? Beraninya rebut Nathan dariku. Aku harus tahu siapa kamu. Akan kuhancurkan kamu. Kenapa begitu penakut? Jangan sakiti anakku. Jangan.
Pak Nathan. Pagi ini buka mata langsung lihat wajah atasan. Apa ada hal yang lebih menyeramkan dari ini? Bangun pagi-pagi buat apa? Sudah jam 7.30. Kalau tidak segera berangkat kerja, nanti terlambat. Sekarang kamu istriku. Tidak perlu kerja untuk cari uang. Tidak bisa begitu. Aku harus menabung. Kalau tidak setelah bercerai nanti, bagaimana aku hidup? Bercerai? Nyonya Fiona, meskipun kamu ingin meninggalkan keluarga Hartono, tapi baru kurang dari 24 jam setelah kita menikah langsung menyebut cerai. Sepertinya kurang baik. Gawat, gawat. Aku membuatnya marah. Bukan begitu, hanya saja menjadi desainer adalah impianku. Aku masih ingin kerja dengan baik dan dapat bonus akhir tahun. Kamu begitu suka kerja. Iya, aku suka kerja. Baik. Masuk. Selamat pagi, Nyonya. Pagi. Nyonya, suhu luar hari ini 23 derajat. Siang akan ada hujan ringan. Ini adalah pakaian yang direkomendasikan sesuai suhu hari ini. Apa ada yang Anda sukai? Jika tidak suka, akan saya ganti dengan yang lain. Banyak sekali pakaiannya. Bahkan lebih banyak dari pakaian di Miracle Nikki. Ambil yang ini saja. Nyonya, izinkan saya membantu Anda berganti Ah, pakaian. tidak usah. Aku bisa sendiri. Nyonya, ini atas perintah Tuan. Tuan bilang kehamilan Anda melelahkan. Hal-hal kecil seperti ini tidak perlu Anda lakukan sendiri. Kumohon, membiarkan orang melayaniku akan membuatku tidak nyaman. Maksudmu tidak mau dibantu mereka? Kalau begitu aku yang bantu. Bukan itu maksudku. Karena kamu minta begitu, aku akan bantu. Serahkan bajunya padaku. Kalian boleh pergi. Jangan pergi. Kenapa lari? Penakut sekali. Bagaimana nanti kamu akan menghadapi para senior di keluarga Hartono? Aku akan buat kamu takut lagi. Santai saja. Aku tidak akan memakanmu. I can see you as my main thing. Now tell me, do you want the same thing? See, I don't do this on the regular, but girl, you ain't regular. I answer every time that you call. Kalau tidak berangkat sekarang bisa terlambat. Apakah aku serigala? Sampai kamu setakut itu. Pak Nathan, depan lagi macet. Tidak apa. Kamu tidak buru-buru, tapi aku yang buru-buru. Ini demi bonus kehadiranku. Perusahaan ada di belokan berikutnya. Aku pergi duluan. Untuk apa dia buru-buru? Tidak tahu. Mungkin buru-buru absen. Absen? Maaf. Kamu mau apa? Wah, setelah menyingkirkan Bu Citra, kamu merasa hebat. Lihat jam berapa sekarang. Jam 8:01. Sudah terlambat 1 menit. Apakah masih perlu absen? Kalau aku terlambat, perusahaan akan memotong gajiku. Apa urusanmu? Atas dasar apa kamu melarang aku absen? Siapa yang tidak tahu kalau Leni adalah yang paling senior di departemen desain kita setelah Bu Citra. Bu Citra sudah keluar, maka direktur berikutnya pasti akan dijabat oleh Kak Leni. Berani sekali membentak Kak Leni. Masih mau bertahan di departemen desain? Departemen desain belum menunjuk direktur baru. Sekarang, karyawan harus lebih disiplin. Aku usulkan mulai hari ini yang terlambat harus membersihkan toilet semua lantai. Betul. Kenapa masih diam? Cepat pergi.
Apa perusahaan tidak ada petugas kebersihan? Pak Nathan. Pak Nathan, kenapa Anda datang langsung ke departemen desain? Jika ada keperluan, perintahkan saja kepada saya. Anda tidak perlu repot-repot datang sendiri. Kamu? Saya Leni dari Universitas Desain, lulusan Universitas Nusantara dari Fakultas Desain. Adik kelas Bu Citra. Setelah Bu Citra keluar, departemen desain tidak ada pimpinan baru. Saya ingin membantu Pak Nathan mengatur departemen desain. Mau diatur seperti apa? Fiona ini lulusan universitas kelas bawah. Selain menurunkan standar di departemen desain kita, masih berani terlambat, sama sekali tidak mementingkan peraturan perusahaan. Orang seperti ini dihukum bersihkan toilet saja sudah ringan. Sudah lari secepat itu masih terlambat juga. Semua karena kamu, lambat sekali. Siapa yang tahu apa yang dia lakukan di pagi hari? Gadis desa seperti ini sama sekali tidak tahu malu. Bisa jadi dia simpanan pria luar. Mulai hari ini, sistem absen di departemen desain dihapus. Semua karyawan bisa masuk kerja setelah bangun tidur. Pak Nathan, Leni ya? Karena kamu begitu peduli kebersihan perusahaan, semua toilet di gedung ini, kamu yang bersihkan. apa? Perlu kuulangi lagi? Cepat pergi. Seluruh kota raya tidak ada yang berani membantah Pak Nathan. Pak Nathan, saya segera lakukan. Kamu Oh, Pak Nathan, saya akan segera kerja. berhenti. Temui aku di kantor. Apa aku membuatnya marah lagi? Akhir-akhir ini kenapa Pak Nathan sering ke departemen desain? Biasanya bahkan asisten Pak Nathan saja tidak terlihat. Bahkan sebelumnya, Bu Citra saja tidak berhak melapor langsung ke Pak Nathan. Apa haknya masuk kantor Pak Nathan? Jangan-jangan Pak Nathan tertarik padanya. Omong kosong apa? Pak Nathan anak orang kaya yang beraset triliunan. Mana mungkin suka pada gadis desa ini? Benar, Pak Nathan membela aku hanya karena aku hamil dan tidak ingin aku terlalu lelah sampai membahayakan bayi. Fiona, kenapa masih diam? Cepatlah menyusul. Masa mau menyuruh Pak Nathan menunggu? Aku segera pergi. Pak Nathan, ada yang perlu Anda bicarakan dengan saya. Kemari. Pak Nathan, Kamu sangat suka memanggilku Pak Nathan. suamiku. Keras dikit. Suamiku, Kedepannya jangan hindari aku di perusahaan. Mengerti? aku mengerti. Aku pergi dulu. Minum ini baru boleh pergi. Ini apa? Bubur beri untuk meredakan mual. Terima kasih. Nah, kalau begitu, aku pergi kerja dulu. Kenapa memeluk si kecil ini membuat ketagihan? Suamiku, kamu membuatku kesakitan. Nathan, Kalau begitu, Pak Nathan, saya permisi dulu. Tunggu. Calang ini adalah orang yang akan dilamar Nathan. Nathan, aku datang ke sini untuk membahas kemarin malam. Jadi,
Ini alasan Panatan kemarin malam khusus pulang ke rumah lama untuk menemui Nona Mary. Memang dia cantik sekali. Kamu keluar dulu. Baik. Halo. Mereka berdua membicarakan apa di dalam? Aku tidak tahu. Kamu kan ada di dalam, kok bisa tidak tahu? Kamu tidak bilang pun aku bisa menebak, itu kan Putri, keluarga Lestari, penerus satu-satunya keluarga Hartono. Dan juga lulusan Royal College of Art di Inggris. Oh iya, kamu kan juga lulusan seni, tahu kan seberapa hebat Royal College of Art Inggris? Tahu. Sekolah seni terbaik di dunia. Benar-benar seorang putri yang cantik dan berbakat. Katanya keluarga Hartono berniat memilih dirinya sebagai menantu. Beruntung sekali. Keluarga kaya raya seperti keluarga Hartono, menantunya pasti bukan orang biasa. Aku pergi dulu. Kenapa tidak memberitahu lebih dulu kalau kamu datang? Aku pikir kita sudah cukup akrab. Siapapun yang masuk ke kantorku harus buat janji dulu. Itu peraturanku. Lalu wanita itu, apa dia juga harus membuat janji untuk menemuimu? Dia berbeda. Ada masalah? Dia adalah gadis yang mau kamu lamar. Iya. Terlihat seperti gadis yang sederhana. Tak kusangka kamu suka tipe seperti ini. Kamu meragukan seleraku. Tidak, tidak. Mana mungkin. Aku senang kamu memiliki orang yang disukai. Kenapa? Minum teh saja bisa muntah. Nanti suruh pelayan membuatkan bubur buah beri untuk meredakan mual. Bubur beri bisa meredakan mual. Tentu saja. Waktu aku hamil ayahmu, sangat mual. Setiap hari makan bubur beri. Suruh pelayan bungkuskan 10 porsi. Aku tidak ikut makan malam. Nata minta bubur beri pada kakek untuk orang itu. Wanita itu hamil. Pantas saja Nata mau melamar orang itu. Kalau anak dalam kandungannya hilang, Nata pasti tidak akan menikahinya. Bagaimana desainnya? Belum. Aduh, kamu tidak peka ya. Menikah itu urusan seumur hidup. Mana bisa sembarangan. Bagaimana kalau aku kenalan dulu dengan pacarmu, mengenal lebih dekat. Setelah tahu apa yang dia suka, baru buat desainnya bagaimana? Kenapa? Kita sudah berteman lama. Kamu takut aku mengganggu pacarmu? Dia agak penakut. Kesehatannya kurang baik. Aku khawatir kamu membuatnya takut. Dimanja sampai seperti ini. Apa aku ini harimau betina? Kalau kamu khawatir aku membuatnya takut, biarkan aku bekerja di perusahaanmu beberapa hari. Dengan status rekan kerja berteman dengannya, boleh kan? Memang seharusnya Fiona dilatih keberaniannya. Baru dia bisa memikul tanggung jawab sebagai nyonya keluarga Harton. Baik, kamu jadi wakil kepala divisi desain. Temani Fiona. Ternyata wanita itu dari divisi desain. Pantas saja saat kakek Cakra menyuruhku menjadi kepala divisi desain, Nathan menolak dengan keras. Ternyata karena orang itu baru bisa setuju aku masuk perusahaan jadi kepala divisi, itu pun hanya wakil. Oke, aku pasti akan akur dengan pacarmu. Koreksi. Dia istriku. Hanya karena menghormati keinginannya. Sementara belum diumumkan di perusahaan. Pergilah, biar Stefan yang mengurus proses masuk kerjamu. Perkenalkan wakil kepala divisi yang baru. Nona Mary Lestari. Beri tepuk tangan. Terima kasih semuanya. Mohon bimbingannya. Nona Mary, apa kamu itu lulusan Royal College of Art di Inggris? Nona Mary yang itu? Itu aku. Kok kamu tahu? Aduh, orang pertama yang diterima di Royal College of Art di Inggris. Siapa yang tidak tahu? Dan saya juga pernah melihat Anda di majalah bisnis. Anda putri grup Lestari kan? Anda tidak tahu kan? Anda adalah sahabat impian kami semua. Berlebihan sekali. Bu Mary, Anda sangat luar biasa. Kenapa Pak Nathan menunjuk Anda sebagai wakil kepala divisi? Ini rahasia. Oh, aku tahu. Pasti untuk menghindari gosip kan?
Anda dan Pak Nathan pasti jodoh yang serasi. Sudah. Wanita yang sangat hebat, sungguh membuat iri. Pantas saja Pak Nathan menyukainya. Gadis seperti ini yang cocok dengan Pak Nathan. Hari ini hari pertama aku bekerja. Aku mentraktir kopi untuk kalian. Silakan ambil masing-masing ya. Terima kasih. Bu Mary, Anda sangat baik. Iya betul, meskipun keluarga Lestari levelnya berada sedikit di bawah keluarga Hartono, tapi Bu Mary, Anda sama sekali tidak sombong. Sampai mentraktir kami kopi semahal ini, aku mau foto dan mempostingnya di statusku. Aku juga. Terima kasih Bu Mary. Aku sudah memasukkan obat ke dalam gelas ini. Fiona, aku ingin lihat. Kalau di perutmu sudah tidak ada janin itu, apa Nata masih mau menikahimu? Fiona ya. Jangan kerja dulu, minumlah. Ini masih masa awal kehamilanku, tidak boleh minum kopi. Terima kasih Bu Mary, tapi saya alergi kafein, jadi tidak bisa minum. Mohon maaf. Sudah kuduga kamu akan bilang begitu. Tidak apa-apa, ini susu stroberi, tidak mengandung kafein. Ini... Jangan-jangan kamu juga alergi stroberi? Oh, tidak. Terima kasih, Bu Mary. Maaf, Bu Mary, saya memang tidak enak badan. Saya akan meminum susu stroberi ini nanti. Anda jangan tersinggung. Kalau tidak enak badan, malah harus diminum sekarang. Susu stroberi ini adalah menu andalan mereka. Sangat enak, percayalah. Saya benar-benar tidak bisa meminumnya sekarang. Fiona, apa kamu ada masalah denganku? Tadi masih baik-baik saja. Kenapa saat aku memberimu minuman kamu tidak mau? Tidak. Bu Mary, kenapa Anda menangis? Fiona, apa yang sudah kulakukan sampai membuatmu marah? Kenapa sampai harus membenciku seperti ini? Hah? Tidak. Bu Mary, Anda kenapa? Fiona, apa lagi yang kamu lakukan? Fiona, sejak kamu diangkat menjadi karyawan tetap, divisi desain tidak pernah tenang. Sekarang malah menindas Bu Mary, orang sebaik ini. Kamu keterlaluan. Ibu Mary adalah orang dekat Pak Nathan. Kamu seperti ini, tidak menghormati Pak Nathan ya? Bu Mary adalah orang yang disayang Pak Nathan. Aku tidak boleh menyusahkan Pak Nathan. Maaf Bu Mary, saya akan meminumnya. Nathan, kok kamu datang? Tidak percaya padaku. Aku sedang mengobrol dengan Fiona. Dingin sekali. Cuacanya terlalu panas. Aku mentraktir kopi. Ada masalah. Oh ya? Iya. Bu Mary mentraktir kopi untuk departemen kami. Aku juga dapat bagian. Bu Mary sangat baik. Kalau begitu, kenapa Bu Mary menangis? Aku... Nathan, Aku sedang menanyainya. Barusan aku tidak meminum susu stroberi dari Bu Mary. Sikapku juga tadi kurang baik. Bu Mary jadi salah paham. Nathan, jangan marah. Fiona pasti tidak sengaja. Aku percaya dia memang tidak enak badan. Aku juga percaya. Apa? Hah? Dia percaya padaku. Minum ini. Minum ini. Aku Kenapa? Kamu juga tidak enak badan. tidak. Kalau begitu minum. Masa yang traktir sendiri tidak minum? Aku sudah menghabiskannya. Oke. Ulang.
Bu Fiona, Bu Mary, saya pulang dulu. Dah. Hah? Kenapa dia? Fiona, jalan ini berhasil membuat Nathan membelamu. Aku pasti akan membuatmu sengsara. Akhirnya selesai juga. Tunggu sebentar. Kamu pakai kartu pegawai divisi desain. Kenapa malah bersihkan toilet? Ya karena si Fiona sialan itu. Aku wakil kepala divisi desain yang baru. Ceritakan semua hal yang kamu tahu tentang Fiona padaku. Aku bisa bantu naik jabatan. Cepat tutup pintunya. Fiona? Kenapa dia naik mobil Panatan? Mana mungkin, kamu kebanyakan membuat desain sampai matamu silau. Lagi pula, Panatan itu germafobia. Tidak pernah menyentuh wanita. Mana mungkin dia membiarkan Fiona, gadis desa itu masuk ke mobilnya? Ayo. Pak Stefan, cepat jalan. Kalau tidak cepat pergi, mereka pasti akan melihatku. mobilnya rusak. Hah? Hah? Mobil semahal ini bisa rusak juga. Iya. Mungkin sebentar lagi membaik. Takut sekali. Apa aku sangat memalukan dikenalkan sebagai suamimu? Kamu tidak tahu. Perusahaan melarang ada hubungan percintaan dalam kantor. Kalau ketahuan akan dipecat. Ada aturan itu? Kakek Cakra yang membuat aturan itu. Kakek. Ubah aturan itu besok. Baik. Oh iya. Makan bubur beri. Kok kamu bisa tahu? Aku mual. Aku tahu semua reaksi kehamilanmu. Tubuh sekecil ini mengandung 3 bayi kembar untukku. Itu pasti menyusahkanmu. Aku tidak kesusahan. Ada bayi-bayi yang menemaniku. Aku sangat bahagia. Jalan. Bukannya mobilnya rusak. Panatan. Panatan, sudah sampai. Labubu. Aku mau labubu.